bahwa bahasa Indonesia ini adalah identitas bangsa, teman-teman ya. Untuk menjaganya tentunya itu kewajiban kita ya sebagai penerus generasi bangsa ini. Kalau kita kehilangan identitas itu kan bahaya juga gitu kan ya. Dan itu dilindungi oleh undang-undang. Nah, kalau mahasiswa atau dosen ini tidak bisa cara menulis dengan baik, gitu ya, tidak paham konsep EYD, tidak paham konsep struktur kalimat yang baik, paragraf, bagaimana bisa dia menyampaikan idenya yang brilian gitu ya, menjadi sebuah tulisan yang baik, pasrah sama AI, nggak bisa. Kan AI tadi nggak bisa, nggak punya rasa, nggak punya kesadaran gitu kan ya. Ya kelihatannya terstruktur bagus, tapi kan tidak ada kedalaman pemikiran di situ. Halo Binusian, selamat datang di Binus Inside Talk, More Than Lessons, More Than Lectures. Dengan saya Miss Rifa yang akan menjadi host pada sesi kali ini. Oke, dengan narasumber, salah satu dosen bahasa Indonesia yang ada di Binus Malang, kita hari ini akan mengupas bagaimana bahasa Indonesia yang diajarkan kepada mahasiswa di Binus Malang dan bagaimana bahasa Indonesia itu di tengah gempuran AI pada digital era saat ini. Oke, teman-teman, tanpa menunggu waktu lama-lama lagi, teman-teman Binusian, ini dia Mr. Gamal Kusuma Zamahzari. Selamat siang, halo Mr. Gamal. Halo Binusian, selamat siang Miss Rifa. Apa kabar nih? Ya, sehat, alhamdulillah, masih semangat pokoknya. Masih semangat ya. Oke, mungkin dikenalkan dulu kepada teman-teman Binusian dan juga rekan-rekan yang menonton podcast ini. Baik. Halo Binusian, semuanya teman-teman mahasiswa, perkenalkan nama saya Gamal Kusuma Zamahzari, biasa dipanggil Gamal. Jadi saya di Binus ini mengajar mata kuliah bahasa Indonesia, baik di kelas reguler ya di Binus Malang tentunya, dan juga di kelas Binus online atau dikenal Beyond biasanya Miss Rifa. Oke, jadi Pak Gamal ini selain mengajar di Binus Malang juga mengajar di Binus online seperti itu ya. Mungkin teman-teman Binusian yang lagi nonton mungkin pernah diajar oleh Pak Gamal ya, gitu ya. Dan mungkin teman-teman yang di Binus online juga pernah bertemu sama Mr. Gamal di sesi bahasa Indonesia. Mungkin selain mengajar, mungkin apa sih kesibukan Pak Gamal selain mengajar di Binus online dan juga Binus reguler? Ya, sebagai dosen ya Miss Rifa ya, kita kan punya kewajiban namanya Tridharma perguruan tinggi, tapi di Binus tidak hanya Tridharma, Catur Dharma malah 4 gitu ya. Jadi selain mengajar tentunya ada kewajiban untuk meneliti, mengabdi kepada masyarakat dan juga mengembangkan diri itu. Dan yang mungkin yang terbaru sih ya, yang terbaru saya baru saja menerbitkan buku nih ya. Sepanjang karir dosen ini masih pertama kali ini saya alhamdulillah bisa menerbitkan sebuah karya yang berjudul Naratologame, jadi revolusi pembelajaran sastra di era digital ya. Saya berkolaborasi dengan teman sesama dosen begitu. Oke, judulnya lumayan menarik nih ya. Tapi mungkin nanti bisa teman-teman baca gitu ya. Apa sih yang Pak Gamal mau informasikan ke teman-teman lewat buku itu? Ya, kalau di buku tersebut sih, di buku tersebut dibuat sebenarnya untuk para pendidik sih ya, para guru khususnya atau dosen juga yang mengajarkan sastra sih khususnya. Jadi bagaimana kita istilahnya mengawinkan atau istilah yang cocok ya. Antara kemajuan teknologi ini baik game dan juga teknologi terkini dengan pembelajaran sastra. Jadi kita mendekat kepada generasi saat ini gitu ya. Karena generasi saat ini kan sangat dekat dengan gawai, dengan game dan teknologi pastinya. Begitu. Kalau tadi Pak Gamal ada satu kata gawai. Gawai itu apa sih Pak Gamal? Gawai itu gadget. Gadget. Jadi teman-teman hari ini selain berbincang sama Mr. Gamal dan Pak Gamal juga mungkin nanti menggunakan bahasa Indonesia baku ya, yang mungkin jarang kita pakai gitu ya. Mungkin bisa dikasih ini nggak sih Pak Gamal informasi apa sih yang Pak Gamal ajarkan kepada teman-teman yang ada baik di Binus online atau di Binus reguler? Ya, tentunya mata kuliah bahasa Indonesia ya.
apa namanya, mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib kurikulum, Mas Rifa. Jadi di setiap perguruan tinggi di level strata 1 itu wajib ada mata kuliah bahasa Indonesia yang isinya tentunya karena berjudul bahasa Indonesia itu terkait bagaimana membangkitkan kesadaran mahasiswa terhadap identitas bangsa, yang salah satunya adalah bahasa ini. Yang kedua, di dalam mata kuliah tersebut juga difokuskan pada bagaimana mengajarkan kepada mahasiswa untuk memproduksi bahasa, baik lisan maupun tulis dalam konteks akademik. Begitu. Oke. Kalau misalnya bagaimana cara mahasiswa atau bagaimana mahasiswa itu mengaplikasikan bahasa Indonesia di dalam akademik itu, contohnya apa sih Pak kalau misalnya diajarkan ke teman-teman mahasiswa? Yang diajarkan itu mulai dari bagaimana menyusun kalimat, dari tataran kata, bahkan kata, kalimat, paragraf, dan nantinya itu dipersiapkan untuk menulis laporan ilmiah pastinya ya. Seperti artikel ilmiah, mungkin esai akademik, bahkan skripsi begitu ya, untuk persiapan itu. Nah, kalau misalnya sekarang tuh kan kita hidup di zaman yang semuanya serba AI, Pak Gamal. Betul. Ya. Mungkin ini juga saya dulu pernah kolaborasi dengan Pak Gamal untuk menulis apakah kita itu bisa di replace gitu ya dengan AI, digantikan dengan AI. Kita pernah kolaborasi untuk menulis itu, dan menurut kita ataupun menurut survei yang kita sebarkan, peran dosen itu tidak akan mungkin digantikan oleh peran AI. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang AI dan juga bahasa Indonesia, mungkin bisa diberikan informasi nih Pak, AI dan bahasa Indonesia itu seperti apa pandangan dari sebagai akademisi bahasa Indonesia? Dalam hal AI sekarang posisi ini. Gitu ya, mungkin ya. Bagaimana, apakah AI itu akan menggantikan gitu ya, menggeser posisi entah dosen, entah mungkin kalau dalam konteks mata kuliah bahasa Indonesia akan menggantikan pekerjaan penulis gitu ya. Apakah nanti tidak ada skripsi misalkan gitu ya. Kalau jawabannya sih tadi ya, seperti, dan kebetulan ya ini teman-teman, saya bersama Miss Rifa pernah menerbitkan sebuah artikel ilmiah di konferensi internasional gitu ya, di Standard Index Scopus gitu ya, tentang apakah itu tadi, apakah teknologi atau AI ini akan menggantikan posisi kita gitu ya sebagai akademisi. Jawabannya tentunya tidak ya, tidak. Jadi kita harus paham dulu gitu ya, apa itu AI dan bagaimana peran kita sebagai manusia gitu ya. Karena kalau kita tidak paham gitu ya, otomatis itu tadi bisa saja kita tergantikan kalau kita tidak tahu gitu ya, dan tidak mau mengembangkan diri. Nah, bedanya apa sih sebenarnya AI dan manusia? Nah, kalau saya di kelas biasanya Miss Rifa selalu menganalogikan dengan begini. AI kan alat ya, kita pahami, katakanlah alat gitu ya. Misalkan begini, di sebuah ruangan gitu ya, di sebuah ruangan ada dua orang. Satu orang ini merupakan seorang koki gitu ya, koki yang sangat paham cara memasak gitu ya. Dan satu lagi itu adalah anak balita, bayangkan gitu ya, misalnya balita. Dan dua orang ini diberi alat dan bahan yang sama. Jadi pisau, alat masak, dan juga bahan-bahan makanan misalkan. Nah, lalu perintahnya adalah untuk membuat sebuah masakan yang enak. Kira-kira apa yang terjadi? Kalau yang satu itu seorang ahli koki ya, tahu cara memasak, dan satunya anak balita. Pasti berbeda hasilnya ya? Pasti ya. Yang jelas kalau koki pasti akan menjadi masakan yang enak, dan balita mungkin apakah bisa jadi makanan atau justru berantakan gitu kan. Nah, itu sama juga dengan kita memposisikan AI gitu ya. AI hanya untuk orang yang paham, Miss Rifa, saya pikir. Kalau kita tidak paham konsep, kita tidak bisa dan justru bahaya kalau menggunakan AI. Jadi kembali ke statement awal bahwasanya AI itu tidak bisa menggantikan. Tidak bisa. Seperti tadi anak balita dan juga koki yang sekolah dan juga mengerti apa itu yang ada di dapur seperti itu ya. Betul. Dan itu
saya juga pernah mendengar istilah ini. Mungkin Mas Rifa pernah mendengar tacit knowledge atau pengetahuan tacit. Apa namanya? Yang itu hanya dimiliki oleh manusia. Gitu. Jadi ada istilahnya ada teori tentang pengetahuan tacit atau tacit knowledge dan juga explicit knowledge atau pengetahuan eksplisit. Tacit knowledge itu apa sih? Tacit knowledge itu contohnya apa? Intuisi atau suatu pengetahuan yang akan muncul yang bisa dibangun dengan adanya pengalaman, mungkin contohnya psikoki tadi ya, dia bisa dalam mungkin ketika dia di karya seorang ahli ya, walaupun dengan kondisi tutup mata, kalau milih mengukur garam misalkan, dimasukkan ke masakan itu kan dia tidak ukur pakai, kadang-kadang nggak perlu ngukur pakai timbangan, rasanya udah enak gitu misalkan. Itu tacit knowledge. Jadi sesuatu yang perlu dilatih melalui pengalaman. Berbeda dengan explicit knowledge ya. Kalau explicit knowledge itu kan data yang bisa digitalkan atau data yang ada di textbook misalkan. Nah, itu nanti yang akan menjadi ranah AI gitu. Kenapa kok saya menyambungkan ke tacit knowledge dan explicit knowledge ini ya? Supaya manusia itu ke depannya bisa memfokuskan kemana yang perlu diasah gitu ya. Jadi karena manusia itu punya kesadaran, punya empati, punya rasa gitu ya, itu yang perlu dikembangkan. Sementara kalau masalah hafalan misalkan hitung-hitungan atau apapun ya, informasi segala hal, AI akan lebih canggih gitu ya. Seperti itu. Oke, menarik kalau misalnya tadi ada sesuatu yang harus seperti tacit knowledge gitu ya. Jadi bagaimana kita harus selalu mengasah gitu ya, selalu mengasah dengan pengalaman dan pengalaman juga. Nah, kalau misalnya kita kembali ke ruang lingkup kelas gitu ya Pak Gamal, karena Pak Gamal mengajar di kelas dan mengajar bahasa Indonesia. Anak-anak itu kan belajar bahasa Indonesia itu mulai dari sekolah dasar kalau di Indonesia ya. Dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama sampai sekolah menengah ke atas. Dan sekarang diajarkan juga di universitas ya, terutama di BINUS Malang. Nah, kalau misalnya dilihat dari dunia AI sekarang, itu kita juga melihat anak-anak itu bisa belajar bahasa lewat Large Language Model atau LLM ya. Yang mungkin kalau misalnya di sana kita banyak sekali, kalau di BINUS itu ada Bilingua, kalau misalnya di luar mungkin Duolingo untuk belajar bahasa. Nah, menurut Pak Gamal kan anak-anak itu bisa belajar bahasa Indonesia dengan AI atau mungkin mereka itu bisa belajar melalui AI dengan mungkin Duolingo, atau kalau di BINUS itu ada Bilingua misalnya untuk belajar bahasa Inggris dan juga bahasa asing. Kenapa sih kok bahasa Indonesia itu masih diajarkan di kelas? Oke, ini pertanyaan yang menarik ya. Masalah kenapa kok masih masih ada ya mata kuliah bahasa Indonesia dan dipertahankan? Kalau jawabannya sih satu tadi ya, menyambung di penjelasan yang di pertama kali tadi, bahwa bahasa Indonesia ini sekali lagi adalah identitas bangsa, teman-teman ya. Identitas bangsa. Ya kalau untuk menjaganya tentunya itu kewajiban kita ya sebagai penerus generasi bangsa ini. Kalau kita kehilangan identitas ya itu kan bahaya juga gitu kan ya. Dan itu dilindungi oleh undang-undang. Satu itu ya. Yang pasti bahasa Indonesia adalah identitas gitu ya. Yang kedua, ini bicara tentang keterampilan menulis. Jadi keterampilan menulis itu sebenarnya tidak sederhana ya, atau bisa dikatakan keterampilan menulis itu adalah sebuah aktivitas berpikir atau mengasah kecerdasan gitu ya. Nah, kalau sampai digantikan AI gitu ya, AI ini kan sekali lagi cara kerja AI kan dia hanya mencocokkan pola dari ribuan bahkan jutaan data contoh bahasa yang pernah dia baca, dia pelajari, dan menciptakan suatu probabilitas gitu kan. Jadi masih ada kemungkinan dia punya kekurangan, yaitu halusinasi, dan pastinya kalau dia hanya mencocokkan pola, dia kan tidak punya yang istilahnya kebaruan. Sementara sebuah tulisan, apalagi ini ngomong masalah tulisan akademik ya, tulisan ilmiah,
itu kan kita harus menyampaikan suatu pendapat yang kritis, lalu harus ada hal baru yang disampaikan. Nah, ini yang tidak bisa digantikan oleh AI. Gitu. Nah, kalau mahasiswa atau dosen ini tidak bisa cara menulis dengan baik, gitu ya, tidak paham konsep EYD, tidak paham konsep struktur kalimat yang baik, paragraf, bagaimana bisa dia menyampaikan idenya yang brilian, gitu ya, idenya yang baru menjadi sebuah tulisan yang baik, pasrah sama AI, nggak bisa. Kan AI tadi nggak bisa, nggak punya rasa, nggak punya kesadaran, gitu kan ya. Dia hanya mencocokkan pola, gitu ya, mencocokkan pola. Ya, kelihatannya terstruktur bagus, tapi kan tidak ada kedalaman pemikiran di situ. Gitu. Jadi nggak bisa digantikan. Dan spesialnya untuk ketika teman-teman untuk menulis ya, menulis artikel ilmiah atau mungkin teman-teman mengerjakan skripsinya nanti di pastinya. tugas akhir gitu ya. Nah, kalau misalnya Pak Gamal kan di bukunya maupun di beberapa riset gitu ya, itu menuliskan bagaimana cara kerja atau proses menulis bahasa Indonesia dibandingkan dengan AI menulisnya. Mungkin Betul. yang sering ditemui Pak Gamal, Ya. kita nggak membahas secara general, mungkin yang sering ditemui oleh Pak Gamal di dalam kelas, Ya. itu apa sih yang sering ditemui oleh teman-teman di kelas Binusian nih, entah itu teman-teman yang di online atau di reguler, apa sih term yang sama gitu, yang masih repeating setiap semester mungkin? Apa namanya, terkait masalah menulis, Benar. gitu ya. Ya, menarik sih ini apa namanya pertanyaannya. Yang menjadi permasalahan sebenarnya ya bagaimana menerjemahkan ide di dalam otak tadi ya, di dalam pikiran ke dalam bentuk tulisan itu yang menjadi permasalahan. Dan kebanyakan teman-teman, Pak, boleh pakai AI nggak? Ya boleh-boleh saja, gitu ya. Tapi ada batasannya, saya kira. Gitu. Kita harus paham apa namanya cara kerja AI dan apa namanya di mana peran kita, gitu ya. Gitu. Kalau kita tidak paham peran kita di mana, itu nanti yang bahaya. Nah, apa namanya? Yang tahu idenya tadi kan kita, gitu kan ya. Yang tahu idenya kan di dalam otak teman-teman mahasiswa ini ya. Nah, dengan adanya AI ini sebenarnya suatu kesempatan yang sangat baik gitu ya, ketika kita buntu, gitu, misalkan kita bisa memposisikan AI ini sebagai teman kolaborasi atau teman berpikir, gitu ya, teman berpikir. Nah, tapi tetap nanti penentu keputusannya atau decision making-nya itu kan ya, itu tetap di kita sebagai manusia, seperti itu. Jadi sebenarnya dengan permasalahan yang sering muncul tadi ya, setiap semester dengan bagaimana cara mengomunikasikan ide, itu sebenarnya akan terjawab di era ini gitu. Oke. Kalau misalnya bahasa Indonesia yang dipakai anak-anak dalam, misalnya kan sekarang sering tuh anak-anak pakai bilingua gitu ya Pak ya, untuk WA dosennya itu tidak memakai bahasa Indonesia, tapi kadang-kadang memakai mungkin bahasa yang disampaikan kepada teman-teman gitu. Nah, kalau misalnya fenomena yang seperti itu menurut Pak Gamal gimana sih dalam kajian bahasa Indonesia nih Pak? Ya, itu terkait etika ya, etika berbahasa. Nah, itu juga pentingnya lagi gitu ya, kenapa kok belajar etika di kelas bahasa itu, dan kelas bahasa itu tetap wajib diajarkan, salah satunya untuk mengingatkan kepada mahasiswa ya, tentang etika itu tadi. Jadi kadang-kadang kan itu kalau nggak tahu, istilahnya mahasiswa yang nggak tahu cara berkomunikasi yang baik, apa namanya, teman ngobrolnya nggak ada yang memberikan contoh dan mengingatkan, itu yang akan terjadi akhirnya gitu ya. Tapi dengan adanya kelas bahasa gitu ya, kelas bahasa di situ kan tidak hanya diajarkan cara menulis, di sana juga ada kita tentang etika berbahasa. Mungkin bisa di-spill nih Pak, mungkin 1 atau 2 etika berbahasa yang diajarkan di kelas bahasa Indonesia itu seperti apa? Ya, salah satunya sih di awal pertemuan biasanya, ya seperti yang ditanyakan tadi persis, apa namanya, bagaimana sih caranya kita berkomunikasi, misalkan lewat teks ya, kan antara bahasa tulis dengan bahasa lisan itu beda banget gitu ya, beda banget. Kita harus tahu situasi gitu kan ya, bagaimana memilih kata dan bagaimana menyusun kalimat yang baik supaya tidak
menimbulkan makna ganda misalkan seperti itu. Ya itu diajarkan semuanya. Oke, kalau misalnya kita belajar bahasa Indonesia itu kan terkadang seperti tadi Pak Gamal menyebutkan ada gawai. Ya, Gawai itu kita nggak pakai. Saya mungkin jarang pernah mendengar, tapi tidak saya pakai juga gitu. Apa sih apa bahasa? Mungkin menurut Pak Gamal, kenapa sih teman-teman itu sekarang jarang menggunakan bahasa kita gitu ya dalam konteks sehari-hari mungkin, atau ya dalam konteks penulisan ilmiah mungkin. Ya, oke. Apa namanya? Ya, ini juga sebenarnya bagaimana ya mau bilang ya, sumber informasi, lalu bahan bacaan, media sosial, semuanya apa namanya, konten-kontennya kan diisi dengan pengaruh bahasa asing mungkin ya, bahasa asing, dan akhirnya bahasa atau kata asing tersebut menjadi populer di Indonesia. Lalu apa namanya, kata gawai sebenarnya bahasa Indonesia ini tidak kalah ya teman-teman ya. Jumlah lemanya atau jumlah katanya itu banyak banget sebenarnya. Tapi kalah populer akhirnya ya terkubur gitu ya, terkubur dan tidak seolah-olah menjadi kata yang asing gitu kan di telinga kita. Nah, dengan adanya mata kuliah bahasa Indonesia juga ini sebenarnya mengingatkan kembali begitu ya, dan apa namanya, memberikan pesan kepada teman-teman ini loh kita punya sebenarnya kosakata kita ini juga kaya gitu. Mungkin bisa ini Pak Gamal, saya penasaran nih, mungkin ada kata-kata, contoh kata-kata yang misalnya seperti gawai atau mungkin apa yang sekarang sering ditinggalkan mungkin. Mengunduh ya. Jadi mengunduh teman-teman, mungkin mengunggah. Kalau mengunduh itu adalah download ya Pak ya. Kalau misalnya mengunggah itu adalah upload gitu. Jadi mungkin itu yang jarang teman-teman, atau mungkin sudah ditinggalkan gitu ya oleh teman-teman. Jadi nanti di kuliah bahasa Indonesia itu diingatkan kembali bahwasanya bahasa Indonesia itu juga ada loh arti untuk itu, atau padanan ya. Dan bahkan dari pemerintah gitu ya, dari kementerian itu juga membuat sebuah aplikasi yang judulnya Pasti namanya, PASTI, pasti gitu ya. Pasti, coba dicek nanti di Google gitu ya, Pasti, padanan, senarai padanan istilah bahasa Indonesia. Nah, di situ sudah berbasis web, jadi kita bisa tuh mengecek kira-kira istilah asing apa dan istilah bahasa Indonesianya apa, itu sudah ada, dan lumayan itu bagus, bisa buat kita jadikan sebagai acuan. Seperti kamus digital gitu ya Pak ya? Betul. Oke. Kamus padanan istilah. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti penasaran nih, apa sih bahasa Indonesia untuk kata-kata saya ini apa sih yang digunakan? Nanti teman-teman bisa mengunggah ya yang sudah ada di website kementerian gitu. Dan harusnya gitu ya, kalau misalnya di mata kuliahnya Pak Gamal mungkin diajarkan juga bagaimana cara untuk menggunakan bahasa itu pada tulisan teman-teman, seperti itu ya Pak Gamal. Oke. Nah, kalau misalnya sekarang kita mengajarkan anak-anak atau mengajarkan binusian itu untuk bisa menulis dengan baik, dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau misalnya pernah nggak sih Pak Gamal atau mungkin dosen-dosen lain di bahasa Indonesia mempunyai kekhawatiran bahwasanya AI itu bisa berdampak negatif di dunia bahasa Indonesia sendiri atau di kebahasaan? Kalau misalnya ada, mungkin apa sih kekhawatiran yang dirasakan? Ya, ini sudah terjadi ya, dampak tersebut bahkan Miss Riva, dan sempat viral ya, sempat meledak di sosmed tentang oknum yang memanfaatkan AI untuk memfabrikasi, istilahnya dia membuat artikel ilmiah yang palsu, istilahnya ya, palsu, untuk mengikuti konferensi internasional. Kemarin kalau nggak salah beritanya yang terakhir di Denmark atau di mana gitu ya, di bidang kesehatan. Bahaya banget malah ini di bidang kesehatan loh gitu. Dan itu ya karena dia memanfaatkan AI juga gitu ya. Tapi pertanyaannya, kenapa kok bisa lolos, itu aja sih. Dari reviewer, kalau di konferensi internasional biasanya kan ada reviewer seharusnya ya, harusnya
itu tersaring seharusnya ya tulisan-tulisan yang sifatnya fabrikasi atau memanfaatkan AI, datanya cuma data palsu seperti itu, seharusnya itu bisa terdeteksi gitu ya. Dan itu menjadi PR kita bersama sebenarnya sebagai pendidik gitu ya, sebagai dosen. Bagaimana sih mengenali tulisan karya sendiri dengan yang tidak gitu ya. Sebenarnya cukup mudah sebenarnya untuk mengenalinya. Kalau di kelas saya tidak mungkin produk full AI itu digunakan, sudah saya ultimatum gitu ya. Dan bahkan itu mungkin tidak terjadi karena topik kita di BINUS, terutama di mata kuliah Bahasa Indonesia dan juga di karakter building, itu karya ilmiahnya itu didasarkan dari hasil project based learning. Jadi teman-teman itu memang menulis dari apa yang dia alami, apa yang dia lihat gitu ya. Dia turun langsung ke masyarakat, melihat dan meriset, dan kemudian dari pengalaman nyata tersebut dituliskan gitu ya, dituliskan menjadi sebuah artikel ilmiah begitu. Jadi minim sekali teman-teman itu akan menggantikan, memberikan menyerahkan perannya itu full ke AI, tidak mungkin gitu ya. Tidak mungkin, karena di situ ada hal baru, di situ ada pengalaman nyata yang diceritakan begitu. Jadi karena ada kolaborasi antara project base dan juga pemahaman teman-teman BINUSian ke dalam kebahasaan itu sendiri. Ya, betul. Gitu ya. Kalau misalnya mungkin bisa dicontohkan nggak sih Pak salah satu project base yang menurut Pak Gamal itu di luar nalar gitu ya. Mungkin project base apa sih yang teman-teman biasanya lakukan gitu? Ya, teman-teman ini semangatnya luar biasa sekali Pak, teman-teman mahasiswa ini. Idenya sangat kadang-kadang ngapain ambil ide yang terlalu out sulit of the box ya, gitu ya. Ini kan cuma tugas gitu ya, tugas saat mata kuliah teman-teman ini belum, dan bukan skripsi juga, dan bukan buat untuk bekerja misalkan. Ada banyak yang menulis misalkan kemarin yang terakhir itu mereka ingin, bahkan mungkin bukan bidang mereka juga ya, tentang mereka bidangnya misalkan DKV, lalu DI misalkan, yes. Tapi mereka ingin tahu tentang pendidikan anak-anak luar biasa itu, atau ABK itu misalkan. Mereka ingin tahu bagaimana sih pembelajaran yang baik untuk ABK. Itu jauh banget, tapi kamu kenapa kok seperti itu ya, ingin tahu Pak gitu ya, ingin mengembangkan diri dan ingin mungkin kedepannya bisa memberikan kontribusi, bahkan mungkin bisa setelah mereka paham dengan kondisi nyata tersebut, akhirnya mungkin bisa terinspirasi gitu ya, dan ketika sudah menguasai ilmu DKV-nya, ilmu DI-nya, bisa membantu, mungkin seperti itu ya, membantu teman-teman ABK tadi gitu ya, seperti itu. Jadi ini ya, idenya terlalu out of the box ya, gitu ya. Kadang-kadang seperti itu, keluar dari bidangnya, tapi saya arahkan mungkin setelah melihat fenomena tersebut, ya harapannya teman-teman nanti dengan keilmuannya sendiri itu nanti bisa menjawab tantangan-tantangan atau permasalahan yang dialami subjek yang mereka riset gitu. Dan menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan pastinya. keilmuan itu. Oke. Mungkin terakhir Pak Gamal, apa pesan kepada teman-teman BINUSian atau mungkin kepada teman-teman yang menonton podcast ini, bagaimana sih untuk memposisikan bahasa Indonesia itu agar masih di dalam hati, karena memang itu aturan undang-undang dan juga ini adalah bahasa kita yang harus kita jaga. Mungkin pesan untuk teman-teman BINUSian di sana. Baik, teman-teman BINUSian semuanya ya, ini pesan penting ya terkait bagaimana kita mempertahankan gitu ya, dan menjaga bahasa kita ini, bahasa Indonesia tentunya, karena bahasa Indonesia ini sudah termaktub di dalam undang-undang berbahasa Indonesia yang baik dan benar ya, sesuai yang diajarkan dan kita pelajari di mata kuliah bahasa Indonesia ini. Dan terkait dengan gempuran AI tadi ya, sekali lagi ya rekan-rekan, kita harus bisa memposisikan diri ya.
di mana posisi kita sebagai manusia dan di mana posisi AI ini sebagai alat atau teman berpikir gitu ya. Kita sebagai manusia ini menjadi nahkoda istilahnya ya, kayak saya membahasakannya. Sebagai nahkoda yang mengarahkan AI ini, kita tentunya kan harus paham betul gitu ya. Paham betul bagaimana cara menggunakan AI. Seperti analogi koki dan balita tadi ya. Kalau kita tidak paham dengan cara menulis, ini berbicara tentang cara menulis. Kalau kita tidak paham dengan cara menulis kalimat yang baik, menyusun paragraf yang baik, bahkan tidak bisa membuat sebuah tulisan ilmiah yang baik, bagaimana bisa kita mengarahkan AI ini sebagai teman berpikir untuk membantu pekerjaan kita. Gitu ya. Sekali lagi, peran manusia tidak akan tergantikan oleh AI kalau dia paham bagaimana cara kerja AI dan bagaimana memanfaatkan AI dengan baik. Seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Gamal atas kehadirannya dan juga sharingnya pada sesi kali ini. Jagalah identitas sebagai orang Indonesia dengan berbahasa baik, dengan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Terima kasih sekali lagi. Teman-teman, kalau misalnya ada request lain nanti dengan Pak Gamal, kira-kira request topik apa sih yang ingin didiskusikan dengan Mr. Gamal, nanti boleh ya di-share di komen untuk tuliskan topik yang mungkin nextnya mau di-request kita berbahas dengan Mr. Gamal. Seperti itu. Sekali lagi terima kasih Pak Gamal, selamat mengajar kembali. Ya, terima kasih undangannya tadi. Terima kasih banyak. Dan teman-teman Binusian, terima kasih banyak sudah menyimak episode kali ini dengan narasumber kita Pak Gamal dari Prodi Bahasa Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa di diskusi dan juga belajar dengan expert lainnya di Binus Inside Talk, More Than Lessons, More Than Lectures. Saya Rifa undur diri, sampai jumpa.